teman-teman Indonesia College. Bisa masuk sekolah kedinasan adalah impian buat banyak orang, dan mungkin termasuk kamu ya. Selain karena bisa kuliah gratis dengan fasilitas yang lengkap, jaminan menjadi PNS setelah lulus nantinya juga jadi satu nilai plus dari sekolah kedinasan. Siapa sih yang gak mau lulus kuliah langsung jadi mantu idaman, ya kan? Seperti yang kita tahu juga, jadi seorang PNS atau ASN juga banyak keuntungan. Salah satunya yaitu punya penghasilan tetap dan terjamin hingga hari tua. Nah, buat teman-teman yang penasaran sama penghasilan atau gaji yang bakal didapatkan oleh lulusan dari sekolah kedinasan, jangan skip video ini ya. Tapi sebelum nonton, yuk subscribe dulu channel ini. Oke, ngomong-ngomong soal gaji yang bakal didapetin sama lulusan sekolah kedinasan, ketentuannya mengikuti PP nomor 15 tahun 2019 tentang peraturan gaji PNS. Nah, besaran gaji selain mempertimbangkan golongan, juga mempertimbangkan masa kerja golongan hingga jabatan. Jadi, gaji yang didapatkan oleh lulusan sekolah kedinasan di tahun pertama saat diangkat jadi PNS, tentunya bakal ada kenaikan di tahun-tahun selanjutnya. Nah, yuk sekarang kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, PKN STAN. Lulusan PKN STAN dari program D3 biasanya akan diangkat menjadi PNS dengan golongan 2C dengan besaran gaji pokok yaitu 2,3 juta per bulan. Sedangkan untuk lulusan program D1 diangkat jadi PNS golongan 2A dan dapat gaji pokok sebesar 2 juta per bulan. Nah, selain gaji pokok, ada juga tunjangan-tunjangan yang bakal diterima. Salah satunya yaitu tunjangan kinerja atau tukin. Nah, tukin ini akan diberikan sesuai kelas jabatan dari yang terendah yaitu kelas 1 hingga kelas 27. Untuk lulusan D3 STAN yang masuk ke kelas jabatan 6 dan akan mendapatkan tukin sebesar 3,6 bahkan bisa hingga 7 juta untuk yang bekerja di Direktorat Jenderal Pajak atau DJP Kementerian Keuangan. Yang kedua, Politeknik Statistik Kastis. Lulusan sekolah kedinasan di bawah naungan BPS ini nantinya bakal kerja jadi Koordinator Statistik Kecamatan atau KSK yang ditempatkan di kantor-kantor BPS di seluruh Indonesia. Lulusan D3 Polstatistis akan diangkat jadi CPNS golongan 2A dengan gaji pokok sebesar 2,3. Sementara untuk lulusan D4 akan masuk di golongan 3A dengan gaji pokok 2,5 juta per bulan. Nah, tentunya gaji ini belum termasuk dengan tunjangan-tunjangan yang lainnya ya. 3. IPDN. IPDN juga merupakan salah satu sekolah kedinasan yang melimpah peminatnya setiap tahun. Untuk lulusan IPDN, setelah lulus bakal ditempatkan di instansi pusat dan daerah dan menjadi PNS dengan golongan 3A sesuai dengan instansi tempat mereka direkrut. Kemudian untuk gaji pokoknya yang akan didapatkan yaitu sebesar 2,5 juta per bulan. Nah, selain gaji pokok, tentunya masih ada berbagai tunjangan, salah satunya tunjangan kinerja daerah atau TKD, yang nominalnya bakal beda-beda untuk masing-masing daerah. Sebagai contoh, PNS lulusan IPDN dengan jabatan fungsional umum teknis terampil yang kerja di DKI Jakarta bisa dapat total gaji hingga hampir 20 juta loh. Siapa nih yang tertarik jadi praja IPDN? Lalu yang keempat, STTD. STTD adalah salah satu sekolah kedinasan yang ada di lingkungan Kementerian Perhubungan. Untuk lulusan D3 STTD sendiri akan diterima jadi PNS dengan golongan 2C dan dapat gaji pokok sebesar 2,3 juta. Jika ditotal dengan berbagai tunjangan, besaran gaji yang didapatkan bisa mencapai 7 juta setiap bulannya. Sedangkan untuk lulusan D4 akan diterima jadi PNS golongan 3A dengan gaji pokok sebesar 2,5 juta. Dan jika ditambahkan dengan berbagai tunjangan, bisa mencapai 8,1 juta per bulan. Gimana? Cukup besar nggak sih buat gajinya? Selanjutnya yang kelima, STMKG. STMKG memiliki lulusan dengan gelar D4 yang akan diterima jadi PNS dengan golongan 3 dan akan dapatkan gaji pokok mulai dari 2,5 juta per bulan. Untuk tunjangan kinerjanya sendiri nominalnya mulai dari 2,5 untuk kelas jabatan 1 hingga 33 juta untuk kelas jabatan tertinggi di BMKG, yaitu kelas jabatan 17.
Nah, biasanya lulusan D4 atau setara S1 berada di kelas jabatan 7 dengan tunjangan kinerja sebesar 3,9 juta. Tapi jangan lupa juga, masih ada tunjangan-tunjangan lain yang akan diterima di setiap bulan. Yang keenam, Poltek SSN. Hampir mirip dengan STMKG, sarjana terapan atau lulusan D4 dari Poltek SSN juga akan diangkat jadi PNS dengan golongan 3A dan mendapatkan gaji pokok sebesar 2,5 juta per bulan. Dan belum termasuk tunjangan-tunjangan lainnya ya. Yang ketujuh, STIN. Lulusan STIN setelah lulus juga akan diangkat jadi PNS golongan 3A, baik di lingkungan Polri, TNI, BIN, hingga KPK. Dan dapat gaji mulai dari 2,5 juta per bulan. Selain itu, tunjangan kinerja yang bakal didapatkan mulai dari 1,9 juta sampai 26,3 juta per bulan. Yang kedelapan, Poltekim dan juga Poltekip. Poltekim atau Politeknik Imigrasi dan Poltekip atau Politeknik Ilmu Pemasyarakatan adalah sekolah kedinasan di bawah naungan Kemenkumham. Setelah lulus, taruna-taruni Poltekim akan langsung jadi PNS di Direktorat Jenderal Imigrasi, Kantor Imigrasi, maupun bandara yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Sementara untuk lulusan Poltekip akan bekerja di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan, Rutan, dan UPT-UPT lainnya di seluruh Indonesia. Untuk lulusan D4 dari Poltekip maupun Poltekim akan diangkat jadi PNS dengan golongan 3A dan mendapatkan gaji pokok sebesar 2,5 juta dengan tunjangan mulai dari 2,5 sampai 33 juta tergantung jabatan dan juga masa kerjanya. Nah, itu dia gaji dari lulusan sekolah kedinasan yang diangkat jadi PNS di Indonesia. Gimana? Berminat buat lanjutin pendidikan di salah satu sekolah kedinasan tadi? Coba dong share di kolom komentar. Sekian dulu untuk video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya.